Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya Rahman Hidayat dengan NIM 24404014. Saya Raisya Aulia Jahra dengan NIM 24404012. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam. Pada video kali ini saya akan membahas mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam. Materi ini merupakan bagian dari kajian mikroekonomi Islam yang membahas bagaimana pasar bekerja serta bagaimana Islam mengatur aktivitas ekonomi agar berjalan secara adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan kami kali ini adalah: yang pertama, bagaimana pandangan Islam terhadap sistem pasar. Kedua, bagaimana evaluasi konsep pasar sempurna dalam ekonomi konvensional. Yang ketiga, bagaimana teori pertukaran dalam ekonomi Islam. rumusan masalah keempat, perspektif pasar sempurna fondasi maqasid syariah. Rumusan masalah kelima, mekanisme pasar dalam distribusi pendapatan. Materi pertama, Islam dan sistem pasar dalam Islam. Pasar memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Pada masa Rasulullah SAW, pasar sudah menjadi tempat utama kegiatan perdagangan. Islam pada dasarnya mendukung adanya pasar bebas, namun kebebasan tersebut tetap harus berada dalam batasan syariat. Beberapa prinsip pasar dalam Islam yaitu: yang pertama, larangan riba, larangan gharar, larangan monopoli dan penimbunan atau ihtikar, dan kewajiban kejujuran dalam transaksi. Rasulullah SAW sendiri pernah menjadi pedagang dan mencontohkan bagaimana perdagangan dilakukan secara jujur dan adil. Oleh karena itu, pasar dalam Islam tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga untuk mencari keadilan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Materi kedua yaitu evaluasi konsep Pareto dan pasar sempurna dalam perspektif konvensional. Dalam ekonomi konvensional terdapat konsep Pareto efisiensi, yaitu kondisi di mana suatu keadaan tidak dapat diperbaiki tanpa merugikan pihak lain. Selain itu terdapat konsep pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang memiliki karakteristik: 1. Banyak penjual dan pembeli. 2. Produk homogen. 3. Informasi yang sempurna. 4. Tidak ada hambatan masuk pasar. Namun dalam praktiknya kondisi pasar seperti ini sangat sulit ditemukan di dunia nyata. Seringkali pasar justru mengalami ketimpangan informasi, monopoli, eksploitasi. Nah, karena itu ekonomi Islam memberikan pendekatan yang berbeda dengan menambahkan nilai etika dan tanggung jawab moral dalam aktivitas pasar. Materi ketiga yaitu teori pertukaran ekonomi dalam perspektif Islam. Nah, dalam Islam, pertukaran ekonomi dilakukan melalui akad yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak. Adapun prinsip utama dalam pertukaran dalam Islam adalah kerelaan kedua belah pihak, tidak mengandung unsur riba, dan tidak mengandung ketidakjelasan atau gharar. Yang terakhir, tidak merugikan salah satu pihak. Nah, Islam menekankan bahwa transaksi harus dilakukan secara transparan, adil, dan saling menguntungkan. Dengan demikian, tujuan pertukaran ekonomi bukan hanya mencari keuntungan, tetapi menciptakan hubungan ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Pertama, saya akan membahas materi keempat, yaitu perspektif Islam tentang pasar sempurna berdasarkan maqasid syariah. Nah, maqasid syariah merupakan tujuan utama dari hukum Islam yang bertuju untuk menjaga 5 hal. Pertama, ada hifdzun din atau agama, hifdzun nas, hifdzun jiwa, hifdzun nasal keturunan, hifdzun akal atau menjaga akal, dan hifdzul mal menjaga harta. Nah, dalam konteks pasar, maqasid syariah bertujuan untuk menjaga keadilan dan kepemilikan harta dan distribusi harta. Oleh karena itu, Islam melarang berbagai praktik ekonomi yang merugikan masyarakat seperti riba, penimbunan barang, penipuan, manipulasi harga, dan penimbunan barang. Dengan menerapkan maqasid syariah,
pasar dapat menjadi sarana untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Materi terakhir adalah mekanisme pasar dalam distribusi pendapatan. Nah, mekanisme pasar dalam Islam tidak hanya mengatur transaksi, tetapi juga memperhatikan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar pada kelompok tertentu seperti orang kaya. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa harta tidak boleh berputar-putar dalam kalangan tertentu saja. Nah, untuk mewujudkan distribusi yang adil, Islam memiliki beberapa instrumen seperti jiswab, yaitu ada zakat, sedekah, wakaf, infak. Nah, instrumen-instrumen tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam ekonomi dan terjadilah keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Sekian penjelasan kami mengenai mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita dan memberikan manfaat yang lebih luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.